Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Saya akan lanjutkan lagi kawan dari permainan Magnus Carlsen di Title Tuesday edisi tanggal 19 Maret 4 hari yang lalu kawan. Di sesi awal Magnus Carlsen menempati posisi ke-10 kawan dengan perolehan 8,5 poin. Sempat dua kali kalah kawan oleh Denis Lazovic pada game ke-8 dan oleh Alireza Firoza pada game ke-10. Nah, game ke-7 sudah kita ulas menghadapi Hans Nimmoke, di mana Magnus Carlsen mendapatkan keberuntungan kawan. Rajanya blunder kawan, meninggalkan pion dan dicaplok oleh bentengnya Magnus. Dan kemarin sudah kita ulas juga di sesi akhir Magnus Carlsen berjumpa dengan Joseph Taher. Nah, sekarang kita akan lihat permainan Magnus Carlsen di sesi awal ini kawan menghadapi Alireza Firoza kawan pada game ke-10. Di sini Magnus Carlsen game ke-10 menghadapi Alireza Firoza dan Alireza Firoza mengawali dengan ready opening dengan kuda F3, berlanjut dengan pion D5 dan King's Indian Attack dipilih oleh Alireza dengan pion G3. Ada pion B6 setelah gajah G2, gajah B7. Magnus memilih variasi Fianchetto sayap menteri kawan dengan gajah terangnya untuk imbangi gajah terang Fianchetto King's Indian Attack. Nah, di sini langsung rokade amankan raja. Magnus mengembangkan kuda ke D7 terlebih dahulu, membersihkan lajur bagi rajanya kalau ingin mempercepat rokade panjang kawan sebelum kembangkan perwira sayap rajanya. Nah, pion D4 oleh Alireza Firoza, jarang kita lihat Alireza Firoza saat bermain dengan King's Indian Attack, bermain dengan pion D3 terus diikuti dengan benteng, maksudnya benteng E1, pion E4 kawan, jarang sekali. Dia sering memainkan pion D4 kawan. Nah, Magnus kuda G berkembang ke F6, sekarang pion C4 lanjut Alireza. Diterima oleh Magnus kawan dengan pion D pukul pion C4, langsung diagonal terang ini terbuka bagi gajah terangnya kawan, dan Alireza coba rebut kembali pion. Dengan kuda A3, pion didorong diserahkan di petak C3, diterima oleh Alireza dengan pion B. Maksud Magnus Carlsen adalah merusak struktur bangunan pion, ada pion putih yang terpisah sekarang di lajur A. Tentu Magnus Carlsen ini jagonya untuk merusak pion lawan kawan. Nanti dalam permainan endgame, lawan akan diobrak-abrik. Nah, di sini pion E6 lanjut Magnus kawan, buka akses bagi gajah berkembang, rokade pendek mungkin di langkah berikutnya. Sekarang pion C4 untuk kontrol petak pusat. Di sini gajah E7, kemudian gajah B2. Nah, Magnus rokade di langkah ke-10-nya, sekarang benteng dikeluarkan ke C1 oleh Alireza. Dan menteri C8 lanjut Magnus kawan, berkoneksi dengan gajahnya kawan, dan persiapan juga dengan pion C-nya mungkin ya, menjaga gajah agar tidak sendirian, agar tidak kena serangan discover kawan. Nah, kuda B5 di sini lanjut Alireza, pion C5 balasan dari Magnus. Tantangan ini ditolak kawan, pion didorong maju ke D5 seperti membuat langkah pengorbanan pion kawan untuk sementara. Nah, di sini langsung diterima oleh Magnus. Ada opsi juga kawan dengan pion A6 terlebih dahulu untuk usir kuda. Kuda mundur ke C3. Ini jadi tidak pengorbanan pion kawan. Kalau diusir terlebih dahulu, kuda menjaga petak D5. Nah, baru pion E pukul pion D5, tapi jalur seperti ini yang disukai oleh Stockfish kawan. Nanti pertukaran pionnya seperti ini. Jadi dan diikuti dengan pertukaran kuda tadi di petak D5. Dan coba lihat, 3 pion melawan 1 pion. Ini aset penting dalam permainan endgame. Tapi juga harus berhati-hati, putih juga mempunyai pion pusat yang sangat mengganggu kawan, pion bebas di lajur D ini. Tapi Magnus langsung menerima pion E pukul pion D5. Nah, kuda H4. Inilah rencana dari Alireza tadi kawan, untuk mencoba nanti kuda ini ke petak F5, serang gajah. Kalau gajah mundur ataupun gajah hilang, tidak ada lagi kontrol petak D6 kawan. Kuda nanti sikat menteri, ancam gajah juga. Nah, di sini kawan, pion D4 lanjut Magnus, malah membuka diagonal terang kawan. Yang terkuat di sini menurut Stockfish, cegah pergerakan kuda dengan pion G6. Ini juga cukup bagus kawan. Nah, mungkin pion C pukul pion D5. Nanti diikuti benteng E8 kah? Kita langsung ke permainan aslinya. Jadi Magnus dorong pionnya maju ke D4. Salah satu opsi terkuat juga kawan. Membuka tantangan pertukaran gajah terang. Tapi ada kuda F5 terlebih dahulu. Temponya ancam gajah, nanti garbuan kawan pada menteri pada raja.
Nah, gajah dipertahankan dengan benteng E8. Kalau ditarik mundur, sama juga kawan. Salah satu kuda ini lompat, tentu kuda B yang lompat kawan. Ancam menteri garbu gajah. Di sini nanti hitam akan kehilangan gajah secara cuma-cuma. Jadi memilih dengan langkah benteng E8, kuda hajar gajah E7, ambil balik oleh benteng ada kuda D7, ancam menteri garbu gajah kawan. Nah, menteri naik ke petak C7, kuda ambil gajah sekarang. Nah, benteng B8. Magnus mencoba untuk rebut kembali perwira lawan kawan. Kalau Stockfish menyukai dengan kuda E4 terlebih dahulu. Nanti dilanjutkan putih dengan pion E3. Nah, kalian caplok kuda di petak B7. Tapi Magnus ingin menggunakan benteng kawan. Nah, kalau terjadi baku hantam di sini, ya nanti akan rugi kualitas perwira nantinya Magnus Carlsen. Pion E3 sekarang layut Alireza Firosa, blokade terlebih dahulu kawan agar aman untuk mengambil kuda. Nah, sekarang pion E pukul pion D4. Menteri yang ambil kuda di petak B7 dan pion D5. Blokade kawan, dukungan bagi kuda ini. Kalau Stockfish menyukai dengan langkah seperti pertukaran pion di sini kawan, atau benteng E1 untuk tekan kuda, memilih dorong pion sekaligus untuk buka akses bagi gajah gelapnya kawan. Ke sini tekan gajah, ancaman skakmat, itulah rencana Alireza. Kuda langsung ditarik mundur ke petak D6, ada benteng E1. Kalau kalian mencoba untuk langsung ancaman skakmat, diantisipasi dengan pion F6 yang terkuat kawan. Kalau dengan pion G6, masalahnya ada di ruang-ruang gelap ini. Kalau dengan pion G6. Memilih dengan benteng E1, menantang pertukaran, ditolak dengan langkah benteng B bergeser di double kawan. Dan Alireza mendahului pertukaran benteng, ambil balik oleh benteng. Selanjutnya gajah F1, langkah yang kuat kawan. Untuk mendapatkan diagonal, siap reposisi, dua gajahnya akan mencoba menyerang di diagonal A1, H8 dan juga diagonal D3, H7. Kita temui permainan sepasang gajah versus sepasang kuda oleh keduanya, dan Magnus melangkah kuda ke E5, blokade diagonal gelap, menantang pertukaran, ancam pion di sini kawan dengan dua kuda. Nah, benteng diangkat naik ke petak C3 ataupun usir kuda langsung dengan pion F4, ini juga cukup bagus kawan. Setelah kuda mundur, diikuti gajah ditempatkan kembali ke posisi yang bagus kawan. Karena tadi gajah ini mundur ke petak F1 langsung dihadang dengan kuda ke petak E5. Jaga petak D3, ada benteng C3 terlebih dahulu. Menteri D7, apakah persiapan menantang pertukaran kawan nanti di petak G4? Di sini menteri ke C2 dan pion H6 kawan. Ya, berikan ruang bagi raja agar tidak ada masalah back rank kawan, ataupun menghindari tekanan. Kalau nanti di sini diikuti dengan gajah, mungkin pion F4 juga akan dipersiapkan untuk usir gajah agar, maksud saya untuk usir kuda agar gajahnya siap menempati petak D3 nanti ke depan. Nah, benteng E3 terlebih dahulu, tekan kuda, ada pion F6, sekarang pion H3 kawan, kontrol petak G4 agar tidak ada manuver kuda ataupun menteri di sini. Nah, di sini kuda E mundur ke F7, menantang pertukaran benteng, ditolak dengan langkah gajah C1, backup benteng. Magnus mendahului pertukaran benteng. Sekarang kita temui permainan endgame, sepasang gajah dengan dukungan menteri melawan sepasang kuda kawan, dengan dukungan menteri tentunya. Kuda kembali ke E5, persiapan ancaman skak di sini kawan, backup dengan gajah E2. Yang terkuat di sini dengan pion F4 kawan. Walaupun ada skak ya tak ada masalah. Skak ke sini, raja ke F2, kuda mungkin ke D4. Silakan kalian sikat mungkin. Memilih dengan gajah E2 meninggalkan pion, langsung dicaplok oleh Magnus Carlsen. Menteri caplok pion H3, gajah F4 serang kuda. Menteri mundur ke F5, merasa unggul satu pion, sudah persiapan permainan endgame Magnus Carlsen. Ditolak pergi ke A4, yang terkuat tetap menjaga petak B1 kawan, ke petak B3 kah, ke petak D1, tapi ke petak A4, coba ingin melakukan infiltrasi ataupun sikat pion A7 kawan, tapi memberikan kesempatan Magnus dengan menterinya ke B1 skak. Blokade oleh gajah. Kalau pergi ke petak G2, menteri ke sini kawan, bisa bahaya. Coba lihat di sini skak.
Nah, kalian blokade dengan kuda, ya maksud saya blokade dengan gajah, ya disikat oleh menteri dengan dukungan kuda. Kalau menggunakan pion, gajah jatuh juga kawan. Gajah dalam ancaman, raja mundur backup gajah, malah skakmat lebih cepat. Seumpama skak tadi kawan, raja ini bergerak ke ruang gelap, ke petak H2, maka menteri ke petak E1 ini juga cukup berbahaya kawan. Oleh karena itu, dengan gajah F1 Alireza, nah kuda D caplok pion C4, gajah caplok kuda E5. Yang terkuat dengan pion dorong maju, serahkan pion kawan di sini, baru setelah itu gajah sikat kuda. Tapi langsung gajah sikat kuda. Nah, Stockfish menyarankan kuda ke D2 kawan. Coba rebut gajah yang di sini, yang terkuat. Apakah backup menteri ini bergerak ke petak C4 ya disikat oleh kuda, mungkin ke petak A6 kawan, maka sekarang baru ambil gajah langsung. Tapi memilih ambil gajah langsung dengan kuda. Nah, Stockfish menyarankan pion D6 kawan, tapi Stockfish juga di sini memberikan tanda merah kawan. Ini cukup aneh. Nah, raja bergerak ke petak H7 yang terkuat memilih menteri ke petak F5 Magnus Carlsen. Apakah ke sini, ke sini, ke sini nantinya ancaman skakmat kawan. Dan pion F4 sekarang kuda ke F7. Waduh, wassalam kawan. Dia menghindari ancaman pion, mencoba merebut pion kawan, tapi blunder besar. Langkah terbaiknya apa kawan? Bisa melakukan skak di sini nanti. Raja ke petak G2, bisa lari ke petak D2 kawan, atau menteri ke petak G4 kawan. Kalau pion ambil kuda, wassalam menteri putih. Tapi blunder kawan Magnus Carlsen dengan kontrol waktu yang terbilang cukup bagi Magnus Carlsen 6 detik kawan sebetulnya untuk menemukan langkah terbaik, tapi malah blunder kawan. Karena kenapa? Alireza menemukan petak terbaik bagi menterinya. Menteri E8 skak, kuda jatuh sekaligus kontrol waktu Magnus Carlsen sepertinya jatuh kawan. Dan coba lihat di sini. Ini bisa berbahaya bagi Magnus Carlsen tentunya. Kalau dilanjutkan, ya silakan kalian otak-atik maunya seperti apa. Kalau dilanjutkan, tentu putih menang dengan keunggulan satu perwira kawan, yaitu gajah. Oke, semoga permainan Magnus Carlsen bisa menghibur kalian kawan dalam posisi yang bagus. Malah dia blunder dengan menterinya tadi keluar ke peta F5 kawan. Inilah langkah yang membuat posisi Magnus Carlsen hilang kontrol tadi, yaitu ambil balik gajah dengan kuda langsung, yang terkuat tadi dengan kuda D2 untuk tetap mempertahankan posisinya kawan. Ya, caplok gajah, bisa manuver-manuver kawan. Oke, itulah permainan Magnus Carlsen. Saya pilih game kekalahan saja kawan. Kalau game kemenangan, ya tentu kalian sudah bosan melihat Magnus Carlsen menang terus. Terima kasih sudah mampir tiap hari. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.